Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih bertahan ya hadir di sini. Mungkin teman-teman kita yang lain banyak pekerjaan di luar sana ya. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi semangat kita pada hari ini mengikuti kegiatan berbagi praktik baik. Mohon izin Sir Samsul dan juga Sir Estija dan juga Bapak Ibu guru yang lain. Saya berdiri di sini, bukan saya menggurui, bukan saya yang lebih pinter, bukan saya yang lebih hebat, tapi saya berdiri di sini hanya ingin berbagi seperti itu. Berbagi praktik baik yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Pak Samsul, pada hari ini saya akan berbagi materi tentang pembelajaran sosial emosional. Ya, ada yang sudah tahu atau sudah mempraktikannya atau melaksanakannya pembelajaran sosial emosional ini, atau ada yang baru mendengar, mungkin Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru penggerak dan juga calon guru penggerak di angkatan 10 mungkin sudah masuk di modul 2.2 ya, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional ya. Baik, di sini kita lanjut. Sekarang kita tebak-tebakan emosi dulu Bapak Ibu, coba perhatikan ke depan. Ya, perhatikan ke depan. Di situ ada nomor. Nah, ya, ada nomor 1, 2, dan 3. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab? Yang nomor 1 itu kira-kira emosi apa? Tunjuk tangan silakan. Sir Aziz, silakan. Bahagia ya, berarti kalau emosi bahagia dia hahaha seperti itu ya, atau tersenyum, tertawa seperti itu, atau senyum-senyum sendiri ya, seperti itu kan ya. Baik, lalu yang kedua, siapa yang bisa jawab kira-kira itu menunjukkan raut wajah emosi apa? Sir Bayu? Sedih. Kenapa dilihat dari mana sedih itu? Ada air matanya menetes. Walaupun cuma setetes ya kayaknya itu ya. Baik, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang ketiga, kira-kira itu emosi apa menurut Bapak Ibu? Nah, ayo, itu gaya apa tuh? Cibi-cibi? Ya, seperti ya? Bingung atau galau seperti itu. Nah, artinya dari melihat gambar ini saja kita sudah bisa tahu ya, orang itu lagi sedih, lagi bahagia, ya, lagi stres, lagi sakit, ya, atau lagi bingung seperti itu. Ya, begitu juga dengan murid-murid kita, Bapak Ibu yang ada di kelas. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang saya punya pertanyaan. Masing-masing dari Bapak Ibu harus memilih ya salah satu dari emosi yang ada di depan. Judulnya How do you feel today? Benar gak bahasa Inggrisnya Miss Dian? Benar. Apa artinya Miss Dian? Apa yang kau rasakan hari ini? Baik, saya akan meminta Bapak Ibu ya, karena materi kita pembelajaran sosial emosional, silakan Bapak Ibu pilih salah satu emosi yang ada di situ. Saya minta dari Sir Samsul dulu, silakan maju ke depan Pak Samsul, boleh tunjuk yang mana yang Bapak rasakan hari ini, bukan yang kemarin ya, hari ini. Silakan Pak Sam maju ke depan ya. Dan sebutkan alasannya. Ya. Jangan melihat gambar rambutnya, bagusnya rambutnya ya lurus bisa seperti itu. Tapi emosi yang di ini kan ya. Oke. Kalau yang saya rasakan saat ini sebenarnya ada dua nih. Dua. Ya. Yang pertama happy, gitu ya. Happy. Jadi saya merasa senang karena kita bisa berkolaborasi hari ini ya, dengan teman-temanku, saling berbagi ya, dengan tujuan meningkatkan kompetensi kita. Yang kedua saya juga merasa dingin gitu. Saya dingin. Walaupun agak kita dingin ya. Kayak dingin, tadi kepanasan dari pagi.
Sekarang dingin, nah itu yang saya rasakan. Baik, terima kasih Pak Samsul. Nah, artinya kita tahu berarti Bapak Samsul itu hari ini ya, dia merasa happy dan juga kedinginan Bapak Ibu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Siapa ya? Coba Miss Nurusi. Coba bisa maju ke depan Miss Nurusi. Iya, Miss Maul mau tahu dulu. How do you feel today? Silakan. Mungkin dia tadi capek karena disuruh buat teh, misalnya kayak gitu kan. Kita nggak tahu kan emosi seseorang ya kan, berubah-ubah. Silakan Miss Nurusi. Yang mana? Perasaan saya hari ini yang pertama happy. Happy. Ya, happy-nya karena bisa mendapatkan ilmu baru. Ya, dia nangkok. Yang kedua nervous. Nervous karena bicara di depan banyak orang. Ya, baik. Jadi Miss Nurusi hari ini happy dan nervous ya. Belum ada yang ini ya, disappointed ya. Baik. Sekarang siapa lagi Bapak Ibu yang mau mengungkapkan how do you feel today? Ayo, siapa? Happy-happy semua ini tadi. Ayo, mungkin yang ada yang malam tadi berantem sama istrinya, sama suaminya, mungkin kan nggak tahu kita kan, atau yang berantem sama pacarnya, ada boleh pacaran Ustadz ya, yang berantem sama anaknya mungkin ya. Oke, siapa lagi yang mau mengungkapkan? Coba, saya maunya Miss Wilda. Miss Wilda, silakan Miss Wilda, coba mau tahu how do you feel today Miss Wilda? Sebetulnya hari ini senang sih, senang karena ya tadi sama seperti yang lain dapat ilmu baru. Tapi agak kesel tadi pagi mau berangkat pagi-pagi minta antar sama suami. Ya sebentar lagi katanya. Kamar mandi, semua bareng perginya. Nggak taunya kok sudah 7.26, nggak mungkin 4 menit sampai sini, mau marah gimana ya, agak kesal juga sampai sini lewat setengah 8. Itu yang saya rasakan. Salahnya siapa? Baik, nah dari situ Bapak Ibu, dari pagi tadi kita lihat Miss Wilda, kita nggak tahu Miss Wilda itu ternyata memendam emosi kesal ya kepada suaminya maksudnya. Tapi kalau tidak kita tanyakan, maka kita tidak tahu kan, seperti itu, benar nggak? Nah sekarang satu lagi, Ustadz Rawani sudah nunjuk ya, dia mau menceritakan how do you feel today Mr. Rawani, silakan Ustadz. Apa yang Bapak rasakan hari ini? Silakan Ustadz. Gak apa-apa Bapak Ibu, jadi kita itu langsung praktik ya, bagaimana mempraktikannya di kelas nanti ya. Itulah namanya pembelajaran sosial emosional, banyak tekniknya ya. Baiklah, dengan jujur perasaan saat ini sedih. Ya. Sedihnya tadinya waktu-waktu libur ini untuk digunakan untuk hak keluarga. Ini memang hak kita, kewajiban untuk kita laksanakan. Tapi hak kita sepertinya diambil, ya. Libur digunakan untuk ini. Mungkin mengingatkan kebijakan seperti ini. Oh ya. Ya mungkin ada harus dipelajari lagi, ya, terutama tentang ajaran agama. Hak dan kewajiban itu asli ada, ya. Yang tidak melaksanakan kewajiban itu dosa. Tapi juga yang mengambil hak orang lain itu dosa. Nah, ingat dengan kebijaksanaan. Lalu sedihnya saya sudah berencana waktu libur itu untuk berobat, ya, untuk berobat ke rumah sakit. Tapi oleh karena ada seperti ini, saya juga sedih meninggalkan. Kalau saya tinggalkan, ya, nah itu mungkin perasaan saya, ya. Mungkin sekali lagi
hak dan kewajiban harus diperhatikan. Karena kebanyakan pekerja, pegawai yang menyiapkan rakor itu tidak melaksanakan kewajiban. Kebanyakan para pejabat, para petinggi yang menyiapkan rakor itu karena salah mengambil kebijakan. Ya, jangan kalau bahasa kasarnya memperkosa hak orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Rawani. Jadi di sini kita mendengarkan curhatan juga ya. Berarti ya, kalau kita menanyakan seseorang how do you feel today, berarti kita bisa tahu ya Bapak Ibu ya. Berarti dia ini sedang gembira, sedang sedih, seperti sedang kecewa, tapi tidak berani diungkapkan seperti itu. Nah, begitu juga apa kaitannya Bapak Ibu dengan anak-anak kita di kelas? Ya, hal seperti ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lakukan ya setiap pembelajaran di kelas. Nah, ya, Bapak Ibu bisa cari gambar-gambar atau emoticon. Kan kalau emoticon itu kan pasti sudah tahu semua ya, yang kayak di WA, di keyboard itu kan ada. Silakan dicari atau Bapak Ibu print atau Bapak Ibu yang dibuat yang menarik, atau anak-anak menuliskan di kertas. How do you feel today? Nah, maka anak-anak akan menuliskan happy, tired, dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, ya, anak-anak kita, murid-murid kita itu datang ke sekolah ini, ya, datang ke sekolah ini dengan ada yang perasaan gembira, ada yang belum sarapan, ada yang pagi tadi kena marah orang tuanya, ya kan? Ada yang mungkin sedang sedih karena orang tuanya kerja jauh dan lain sebagainya. Jadi hal seperti ini boleh Bapak Ibu lakukan nantinya di kelas, ya. Baik. Lanjut di sini, apa itu pembelajaran sosial emosional? Yang tadi hanya contoh praktik baiknya, ya, salah satunya maksudnya ya. Pembelajaran sosial emosional itu merupakan proses pengembangan keterampilan, sikap dan juga nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi, ya. Kemampuan sosial emosional juga sebagai modal berintegrasi dengan orang lain, ya. Itu kan ada percakapan, ya kan, ditanya seperti itu kan. Kemudian pembelajaran sosial emosional ini juga bertujuan melatih kompetensi sosial emosional murid-murid kita atau peserta didik, ya, sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik, sosial emosional yang dapat mengantarkan mereka menjadi individu yang selamat dan bahagia. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih langkah-langkah yang dapat dilakukan? Ya, memperkuat pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Nah, di sini ada bisa menjadi teladan kayak gitu, ya. Lalu lagi terus belajar. Dan satu lagi berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, ya. Oke, terus apa kaitannya pembelajaran sosial emosional itu dengan standar nasional pendidikan di kurikulum kita, ya, di Indonesia? Nah, jadi penguatan KSE, kompetensi sosial emosional itu bagi pendidik dan juga tenaga kependidikan selaras dengan standar kompetensi pedagogik, ya, kemudian kepribadian dan juga sosial guru. Nah, guru bisa mendapatkan penguatan untuk menguasai karakteristik peserta didik, ya. Terus dari aspek sosial, ya, terus kultural emosionalnya, dan juga menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, arif dan juga dewasa, ya. Nah, lalu bagaimana kita sebagai guru Bapak Ibu, ya, menerapkan pembelajaran sosial emosional ini? Nanti akan saya ajarkan, praktekkan bagaimana kita bisa praktekkan dengan anak-anak kita tentang teknik mindfulness, kesadaran penuh, menggunakan teknik stop seperti itu, ya. Jadi sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional agar kita dapat lebih memahami dan juga mengelola emosi, kesadaran diri kita. Terus kita dapat menetapkan dan mencapai tujuan positif pada pengelolaan diri, ya. Lalu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain,
atau kesadaran sosial. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi dengan orang lain, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, hal ini ya sangat terkait dengan 5 kompetensi sosial emosional yang harus kita miliki. Oke, nanti apa saja kompetensi sosial emosional itu? Ada di slide selanjutnya. Nah, lalu guru ya sebagai pemimpin dalam pembelajaran harus dapat menerapkan 5 kompetensi sosial emosional ya, agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, yang kata Sri Yudi tadi ya. Jadi murid yang hebat, guru yang hebat, guru terbaik itu bukanlah wakil kepala sekolah, bukan guru penggerak, bukan wali kelas, bukan guru bahasa Inggris misalnya, tapi guru yang dirindukan oleh siswa-siswanya. Ya, biasanya merindukan guru yang menyenangkan, menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid di kelas. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran sosial emosional tadi lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak-anak kita memiliki kesadaran diri sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Nah, pembelajaran sosial emosional tadi merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif, kerjasama, kita membutuhkan orang lain ya. Lalu pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, bisa nanti Pak Samsul, pembelajaran sosial emosional ini juga bisa kita masukkan Bapak Ibu di RPP, bukan RPP sekarang nyebutnya, modul ajar yang kita buat. Kita selipkan di situ ya, pada kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup. Nanti ada contohnya. Ya, nanti saya perlihatkan contohnya bagaimana kita menerapkan pembelajaran sosial emosional itu sendiri terintegrasi dengan modul ajar yang kita buat. Ya, bolehlah nanti adalah dalam satu bab itu ada 2 RPP yang ada KSE-nya misalnya, tidak harus semua ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Pernah dengar kata well-being? Well-being itu kesejahteraan psikologis. Ya, kemarin kan sudah kita mengisi angket ya, mengisi angket dari salah satu ada tentang well-being kan. Nah, inilah Bapak Ibu. Ya, kesejahteraan sosial emosional baik yang dimiliki oleh guru juga dimiliki oleh peserta didik. Apa saja? Ya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian keterampilan berelasi, lalu ada kesadaran sosial, manajemen diri dan pengendalian diri, ya di situ. Nah, kita lanjut lagi di sini. Oke. Nah, inilah Bapak Ibu, ada 5 kompetensi sosial emosional yang wajib kita ketahui. Ya, yang pertama ada namanya kesadaran diri, kemudian manajemen diri, lalu kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, 5 kompetensi ini nanti bisa kita masukkan di dalam modul ajar sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Nanti ada contohnya, ya. Oke, 5 ini kita lihat satu persatu. Kesadaran diri. Nah, kita jadi mengharapkan anak-anak didik kita itu memiliki kesadaran diri. Bagaimana caranya? Kita harus mengidentifikasi perasaan terlebih dahulu, seperti yang dilakukan tadi. How do you feel today? Seperti itu, ya kan? Atau anak-anak, hari ini kita harus berdoa dulu, ya. Jadi setiap melakukan sesuatu jangan lupa berdoa di awal dan di akhir, seperti itu. Itu supaya anak-anak memiliki kesadaran. Oh, berarti aku nih setiap melakukan sesuatu harus baca bismillah misalnya, atau baca doa, seperti itu. Ya. Kemudian contoh
contoh lainnya misalnya guru mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini Bapak Ibu bisa kita lakukan juga setiap kita mau ngajar. Ya, kalau keyakinan kelas mungkin bisa dibuat oleh wali kelas ketika tahun ajaran baru, dibuatlah keyakinan kelas 9A. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ditempel di dinding, di print dan lain sebagainya, dipublikasikan di media sosial. Ya, tapi kalau kita lagi mengajar, boleh kita membuat kesepakatan kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, hari ini kita buat kesepakatan kelas dulu. Misalnya apa? Ya, fokus dalam belajar, mengerjakan tugas tepat waktu. Suruh anak-anak tuh Bapak Ibu yang membuat kesepakatan itu. Sudah sepakat? Nah, inilah kesepakatan kelas kita, seperti itu, ya. Nah, kemudian kesadaran diri ini juga tujuannya dapat mengidentifikasi perasaan anak ketika mengikuti pembelajaran di kelas kita, ya. Kemudian yang kedua, ada kompetensi manajemen diri. Manajemen diri, yaitu diharapkan anak-anak kita ini ya memiliki mindfulness, kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu bukan sadar nak belajar, ini bukan, ya. Maksudnya manajemen diri ini, pada kesadaran penuh ini kita bisa melakukan hal-hal yang mengajak anak-anak kita untuk fokus kembali. Kayak ini kan, Bapak Ibu ikut pelatihan. Ada yang dari tadi main handphone, ada yang dari tadi sibuk sendiri ngetik, ada yang dari tadi begibah sama teman di sebelahnya, misalnya contohnya kan. Anak-anak kita juga seperti itu kan, ya kan? Ada yang sibuk, kita sudah tegak di depan kelas, dia sibuk ngerjain PR dari mapel lain. Pernah tidak seperti itu? Sakit hati tidak Bapak Ibu? Sakit hati kan ya, kita lah tegak, lah siap dengan PPT kita. Dia ngawe ke ini tugas lain misalnya. Ya, seperti berarti anak-anak kita tuh belum memiliki kesadaran penuh. Ya, masih bercabang-cabang. Bagaimana caranya? Nanti kita akan praktik langsung. Ya, mindfulness ini, teknik kesadaran penuh ini kita bisa melakukan teknik stop namanya. Ya, apa itu teknik stop? Nanti selanjutnya, ya. Oke, bisa lagi pada kegiatan pembelajaran kita bisa mengingatkan piket harian. Ya. Nah, ini kotor ya anak-anak sebelum belajar itu kan, ya. Coba bersihkan dulu yang piket hari ini, gak apa-apa. Itu juga manajemen diri. Dia bertanggung jawab. Ya, nggak mungkin kan kita belajar kelas banyak sampah, berserakan sepatu belum dipakai seperti itu. Ya, itu. Sebenarnya Bapak Ibu, kita itu, saya yakin Bapak Ibu tuh sudah melakukan hal itu. Cuma belum tahu. Oh, ini berarti manajemen diri, seperti itu. Ya, ini kesadaran sosial misalnya. Ya, oke. Terus kita lanjut lagi. Nah, kesadaran sosial, ya. Nah, pada keterampilan kesadaran sosial ini, tekniknya biasanya kita tujuannya untuk melatih keterampilan berempati. Jadi anak-anak kita, murid-murid kita itu kita harapkan punya keterampilan berempati. Ya, misalnya, contohnya bagaimana? Mungkin sudah Bapak Ibu lakukan. Anak-anak, jika ada teman kalian yang lupa bawa pena, bawa alat tulis, tolong pinjamkan sebentar ya. Pernah tidak seperti itu Bapak Ibu? Pernah kan? Ada kan anak tuh ya, Miss aku lupa bawa pena. Yuk, siapa yang punya pena 2 boleh pinjamkan. Nah, secara tidak sadar kita itu melatih anak untuk memiliki keterampilan berempati. Ya, anak-anak hari ini Yudi sedang sakit, di opname, di rumah sakit. Bagaimana kalau kita jenguk, pakai uang kas? Itu juga cara guru, ya, cara guru melatih keterampilan berempati. Atau seperti program kesiswaan yang sudah sangat bagus sekali, ya kan? Melatih melatih murid itu memberikan sedekah, sumbangan, baik uang, baju-baju bekas, maksudnya yang layak pakai ya, sembako dan lain sebagainya. Menyisikan uang jajan yang ada di kotak berkah, itu juga termasuk Bapak Ibu. Ya, sudah kita lakukan.
Ya, itulah namanya kesadaran sosial. Ya, lanjut yang keempat, keterampilan berelasi. Nah, ini juga sangat penting, Bapak Ibu. Berelasi, berkolaborasi, bekerja sama. Ada anak-anak kita itu yang selalu duduk menyendiri, tidak punya teman. Ada tidak Bapak Ibu memperhatikan kita ya? Oh, anak ini ngapalah dia nih? Sering kalau ke kantin dia tidak punya teman, ya. Kemudian kalau kerja kelompok, udah galak nih kelompok dengan itu, ya. Pokoknya nak matilah kendak, udah galak. Ada anak-anak kita yang seperti itu. Nah, itu harus kita ketahui Bapak Ibu. Kenapa anak ini seperti itu? Bagaimana caranya? Itu tadi, kolaborasi kita dengan wali kelas, dengan guru BK, seperti itu. Ya, misalnya di dalam kegiatan pembelajaran kita bisa melakukan kepada murid kita, misalnya, anak-anak, kita ini akan mengerjakan proyek P5 misalnya, mengerjakan tugas kelompok. Silakan kerjakan sesuai kelompok yang Miss pilih. Nah, dalam pengerjaan kelompok ini harus kerjasama ya, dan lain sebagainya. Nah, itu keterampilan berelasi. Ya, terus ada lomba-lomba kelas meeting, tanding 7A lawan 7B misalnya. Nah, kita sebagai guru atau wali kelas bisa kita memberikan semangat seperti itu dengan anak-anak kita. Ayo jaga sportivitas ya, harus kompak. Nah, biasanya wali kelas ya, apalagi kalau 17 Agustus ya, ayo seperti itu Miss Wilda ya. Iya, aku gak ngetingnya itu. Miss Iko, Miss Resti yang wali-wali kelasnya, Sir Aziz, ya kan? Miss Baby, ayo 9B. Nah itu sebenarnya itu juga melatih. Kita tuh memberikan semangat anak-anak. Kalian tuh harus kompak, kerjasama. Jangan dewek-dewek seperti itu. Jangan sendiri-sendiri. Ya, itu keterampilan berelasi, kerjasama. Ya. Lalu yang terakhir adalah kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini anak-anak murid kita itu, ya, anak-anak diminta untuk mengenali situasi yang menantang. Misalnya ada suatu permasalahan, ya. Nah, misalnya anak-anak, bagaimana ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Misalnya, apakah sudah berjalan dengan lancar selama ini? Mari kita evaluasi sama-sama, itu juga termasuk. Lalu misalnya murid itu menanggapi permasalahan, menyampaikan ide, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu ya. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Yang terakhir, kita langsung praktik Bapak Ibu. Tadi pada manajemen diri, ya, murid kita itu harus memiliki kesadaran penuh kalau belajar. Makanya ada anak-anak itu yang sering tidur. Ada enggak siswa Bapak Ibu ngajar dia tidur? Ada, artinya dia tidak memiliki kesadaran penuh. Ya. Nah, dan juga yang melek ke manto dari tadi memperhatikan. Nah, terjelit pokoknya ya, tidak noleh kanan kiri lagi. Belum tentu juga dia memiliki kesadaran penuh. Dia memperhatikan tapi pikirannya kemana-mana. Kita bisa menilai itu, melihat ekspresi wajah seseorang. Contohnya di sini. Nah, saya tahu ada Bapak Ibu di sini yang dari tadi memperhatikan, tapi pikirannya kemana-mana. Ada yang nengok jam terus. Ya, lah datang lo nasi jihe tadi. Ya, lah tanggal 20 berapa ini? 24. Wah, kayaknya masih lama gajian. Bener gak Ocha? Ya, ada yang seperti itu. Murid kita juga seperti itu. Ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita mempraktikkan mindfulness ini kepada murid-murid kita, mengembalikan kesadaran diri mereka bahwa mereka tuh duduk di kelas untuk mengikuti pelajaran. Ya, kita dapat menggunakan sebuah teknik namanya teknik stop. Apa itu stop? Berhenti, ya. Stop kau mencuri hatiku. Langsung nyambung. Berarti Miss Dian memiliki kesadaran penuh. Dia langsung dengar itu, ya. Orang yang merespon itu Bapak Ibu, dia memiliki kesadaran penuh, ya kan? Sama kita
kita ada WA, cering, WA di ini kan, kita respon dengan jempol, dengan log, dengan apa, itu punya kesadaran penuh, berarti kita sudah membaca informasi itu. Ya, oke. Apa itu teknik stop? Stop itu kepanjangannya adalah stop, take a break, ya, observe, dan proceed. Benar tidak proceed? Ya, pros apa proceed? Ya itulah pokoknya. Ya, oke. Stop itu adalah stop, take a break, ya, ambil nafas, lalu observasi, amati, dan juga proceed. Ya, lanjutkan, memproses. Ya, di sini ada artinya. Nah ini ya. Oke. Jadi teknik stop itu merupakan teknik yang paling sederhana untuk berlatih mindfulness, yakni menyadari nafas. Bapak Ibu masih bernapas semua kan? Nah, jangan lupa bernapas ya. Oke. Jadi kita bisa menggunakan teknik stop ini dengan siapapun bisa. Dengan rekan sejawat bisa, dengan murid kita bisa, dengan siapa suami di rumah juga bisa. Lagi marah-marah puncak, misalnya kan ibu-ibu seperti itu ya. Ya, langsung kita menggunakan teknik stop. Ya, berhenti sejenak, kemudian ambil nafas, memejamkan mata. Ya, kita praktekkan setelah ini. Nah, ya. Ini. Oke? Lagu juga lagi. Bisa gunakan lagu, bisa tidak. Nah, salah satu teknik stop ini harus punya kesadaran penuh. Mindfulness ini menyadarkan kembali, itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan juga tanpa membutuhkan peralatan. Kalau tidak ada sound, nak pakai musik, nggak apa-apa. Suara burung berkicau pun, suara hening, diam, itu juga bisa. Ya, oke. Jadi stop tadi berhenti sejenak. Ingat ya urutannya ya. Nanti kita praktek ini. Terus bisa Bapak Ibu praktikan di kelas juga nanti. Stop, berhenti sejenak, ambil nafas, ya. Terus mengobservasi, amati sensasi pada tubuh, perasaan, dan juga pikiran dan lingkungan. Bisa dengan mendengarkan lagu, puisi, ya, atau mendengarkan kicauan burung atau bunyi air terjun seperti itu, ya. Lalu selesai dan lanjutkan, ya, pada proceed, ya, proses, ya. Proceed, apa bahasa Inggrisnya itu bisa, ya? Oke. Nah, ini ya. Nah, yang kata saya tadi bisa dengan merasakan bunyi alat musik, lagu, puisi misalnya ya. Biasanya anak-anak manusia itu kalau mendengarkan lagu diam, terhening sejenak, ada itu yang terharu, terbawa hanyut, ada yang cekakak-cekiki, ya. Pernah tidak kita lihat anak-anak kita kalau bulan puasa merenung misalnya ya, acara pesantren, ya, kita suruh merenung, kita putarkan lagu, lah capek-capek yang narasumber di depan ini, ya, dia seperti itu. Ada yang nangis, ya, ada yang sibuk sendiri, ada yang tidak fokus, ya, seperti itu. Nah, bisa juga Bapak Ibu dengan menggambar, membuat coretan seperti dia pintar melukis ya, atau yang menulis, jangan nuliskan rincian pengeluaran ya. Ya, nah, atau juga dalam membuat jurnal, dibuat dalam bentuk jurnal juga bisa, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita praktik Bapak Ibu yang kata saya tadi, ya. Kita akan praktik teknik stop, mindfulness, kesadaran penuh, ya. Yang nanti bisa Bapak Ibu praktikkan di kelas masing-masing, ya. Ketika belajar, ketika ngajar, silakan Bapak Ibu fokus, lepaskan dulu semua kegiatan Bapak Ibu yang megang handphone, yang main laptop, yang mengetik, ya, yang bercerita dari tadi. Ya, lepaskan semua. Silakan fokus Bapak Ibu, ambil tempat duduk yang rileks. Pak Samsul cek itulah yang rileksnya. Bapak Ibu bisa menghadap ke depan semuanya. Silakan tolong tutup laptopnya, tutup, ya, tutup laptopnya. Handphonenya tolong dibalik. Handphonenya tolong dibalik. Oke, yang di belakang sudah Pak Rawani, fokus. Miss Lendi bisa pindah ke sini. Kita akan praktik Bapak Ibu teknik stop. Oke.
Baik, kemudian tangan Bapak Ibu bisa diletakkan di atas paha. Cari posisi ternyaman, terenak, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memejamkan mata, tapi jangan tidur, ya. Kaget suruh memejam ke mata, tahu-tahu tidur, ya. Oke, nah kita akan praktik teknik stop tadi. Sudah, Bapak Ibu taruh di atas paha tangannya, posisi yang enak, ya. Iya, yang enak. Kemudian silakan memejamkan mata. Iya sekarang. Baik, kita akan mempraktikkan bagaimana teknik stop. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, saya akan memutarkan sebuah lagu relaksasi. Silakan Bapak Ibu dengarkan lagu ini ya dengan hikmat, ya. Tutup mata, jangan dia buka mata. Sebentar. Dari tadi untuk masuk. Baik Bapak Ibu, fokus, pejamkan mata, cari posisi paling ternyaman. Silakan dipejamkan matanya, jangan ada yang membuka kembali. Bapak Ibu boleh fokus ke suara yang ada di sekitar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menarik nafas lalu dikeluarkan. Tarik nafas lalu dikeluarkan. Tarik nafas kembali lalu dikeluarkan. Bapak Ibu, rekan-rekan Dewan Guru, hari ini, saat ini, detik ini, kita sedang duduk di sini, masih menghirup udara segar, masih dapat bernafas. Sudahkah kita bersyukur hari ini kita masih bisa berjalan, bisa bernafas, masih bisa mengunyah makanan, masih bisa meminum sesuatu. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia tentunya dalam hidup di dunia harus selalu bersyukur. Bapak Ibu, rekan-rekan Dewan Guru, mari kita refleksikan selama 1 tahun ini dalam kegiatan belajar mengajar, bekerja di Yayasan Indo Global Mandiri. Sudahkah Bapak Ibu bersyukur dengan gaji yang diterima di Yayasan IGM? Atau Bapak Ibu selalu merasa kekurangan? Silakan pikirkan lebih dalam Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu melakukan pembelajaran
yang menyenangkan untuk murid-murid kita? Apakah kita setiap harinya datang ke kelas, mengajar, duduk, berdiri, berbicara di depan bersama murid-murid kita tanpa memikirkan apakah murid kita mengerti, apakah mereka senang, atau kita tidak peduli? Yang penting SKS saya dibayar. Pernahkah Bapak Ibu terlintas ketika pulang ke rumah selesai mengajar, berpikir apakah murid saya tadi mengerti dengan pelajaran yang saya berikan? Apakah ada perkataan saya menyinggung murid-murid saya di kelas? Atau juga ketika pulang ke rumah kita terpikir, apakah tadi ada teman rekan sejawat saya tersinggung dengan perkataan saya? Hal seperti itu Bapak Ibu, pernahkah terlintas di pikiran Bapak Ibu? Atau hanya menjadi sebuah badai yang sudah berlalu, yang akhirnya menjadi sebuah letusan yang suatu saat akan keluar. Intinya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar bersama, melakukan refleksi, evaluasi terhadap apa saja yang sudah kita lakukan hari ini, atau selama beberapa bulan ini, atau juga selama 1 tahun pelajaran ini. Sudah, silakan buka mata. Baik, tadi kita sudah melakukan teknik stop ya. Stop, bernafas, kemudian observasi, apa yang aku dengar ini. Apakah aku menikmati suara apa seperti itu? Suara guru kita atau suara narasumber kita? Atau tadi ada yang juga yang mikir ke berapa nasi ji. Sekarang setelah melakukan teknik stop tadi, apa yang Bapak Ibu rasakan? Silakan yang ingin menyampaikan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah ngantuk? Apakah lebih rileks dan lain sebagainya? Silakan, siapa yang mau? Miss Dian, boleh silakan. Karena saya tukang tidur ya. Kalau ngantuk, tapi intinya ya rileks lah, rileks, tenang gitu kan. Sambil merefleksikan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa ini ya. Oke, kalau Sir Estijat, coba saya ingin tahu Sir Estijat apa yang Sir Estijat rasakan setelah melakukan teknik stop tadi? Ngantuk. Ngantuk yang pertama, suasananya kan tenang kayak gitu.
ya. Memejamkan mata, relax juga, ya kan. Jadi beberapa perasaan yang mungkin khawatir, ya gitu kan, hilang juga untuk sesaat ya. Jadi alhamdulillah bisa mengisi energi kembali ya untuk melanjutkan aktivitas kita sampai pukul 3 sore hari. Itu saja, terima kasih. Baik, kalau Miss Yunita yang dari tadi saya lihat fokus sekali ya sampai nunduk ya. Bagaimana perasaan Miss Yunita tadi setelah relaksasi mendengarkan musik seperti itu? Apa yang Miss Yunita rasakan? Lapar? Baik, terima kasih Miss Mama Lydia. Pertama, betul ya, ngantuk. Kedua, seperti adem kayak di hutan ya itu dia. Refleksi ya, kayak liburan. Baterai sudah 50% Bunda Kila. Kalau Miss Feby dari tadi fokus juga ya. Apa yang Miss Feby rasakan Miss Feby setelah mendengarkan, memejamkan mata, menarik nafas, nafas tadi? Sama, ngantuk. Ada yang kayak apa ya, terhanyut, kok agak sedih-sedih. Tapi pas Miss Maul bahas-bahas yayasan, bahas-bahas gaji, agak mengacaukan pikiran saya. Jadi hilang sendunya. Seperti itu saja, terima kasih. Baik, satu lagi dong, Miss Iko. Ya, Miss Iko yang dari tadi kayak wajahnya agak sedih ya hari ini ya. Iya. Iya, Miss Iko silakan. Boleh, nggak apa-apa. Nggak tuh maju sini. Apa yang Miss Iko rasakan, Miss Iko? Sama seperti yang lain, tapi saya mungkin sudah tidur pulas semalam ya, Miss Maul, jadi tidak mengantuk. Saya rasakan itu pertama relax ya. Perpaduan antara musik itu, back sound-nya dan suara Miss Maul ya. Nah, itu membuat apa namanya? Saya lebih kayak refresh ya, kayak ke recharge lagi ya. Jadi karena saya berusaha fokus, jadi memang tidak memikirkan apapun, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Miss Maul. Saya merasa sama kayak yang lain, jadi lebih tenang ya, emosinya seperti apa namanya, refresh kembali begitu ya, dengan bantuan Miss Maul dan suara. Berpikir kembali seperti itu, merenung ya. Baik. Terus kalau suara-suara yang didengarkan tadi kira-kira ada suara apa Miss Ari? Yang Miss Ari dengarkan selama memejamkan mata, dia suara apa aja? Suara burung, piano, air. Iya betul. Ini saya tanyakan. Baik, berarti Bapak Ibu sudah memiliki kesadaran penuh. Karena saya tanya apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melakukan teknik stop tadi. Bisa jawab semuanya kan? Tidak ada yang menjawab, nah ada tahu aku ngapui aku tadi. Nggak ada, ya. Ada yang merasa ngantuk, mungkin karena semalam begadang, ya kan? Yang bangunnya kepagian tadi, ada yang rileks, ada yang tenang, ada yang bisa merenung kembali selama 1 tahun ini, mungkin selama nggak 1 tahun, lamunnya nih seminggu ini, mungkin seminggu ini ada kelas dengan teman, ada dengan sejawat dengan suami, istri, anak di rumah, mungkin ya seperti itu. Ya, ada juga tadi Miss Ari memiliki kesadaran penuh juga ya, mindfulness-nya bagus. Tadi Miss Ari katanya mendengarkan suara musik. Ada suara burung nggak tadi? Ada, berarti dengar kan Bapak Ibu tuh kupingnya kan ya? Sadar berarti ya? Ada bunyi air terjun? Ada. Atau bunyi jam dinding? Ada? Tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu kita mempraktekkan di kelas tanpa musik, itu akan hening, sunyi. Kalau kita fokus, kita akan mendengarkan suara dari jauh, itu bisa kedengaran. Ya, bunyi detak jam. Biasanya ada kan? Tapi kalau itu fokusnya, ya bisa. Ya, maksud saya itu nanti kalau Bapak Ibu praktekkan di kelas seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu tertarik untuk melakukan ini nanti di kelas? Baik. Pulang ini juga boleh. Ya, balik ini nyingok rumah berantakan. Wah, rumah berantakan, belum disapu, belum dicuci piring. Ya,
cepatlah Bapak Ibu lari ya ke kamar, duduk, terapkan teknik stop ini. Ya, stop dulu, berhenti. Astagfirullahaladzim, istighfar boleh. Ya, tarik nafas. Sudah, kita gawe baik seperti itu. Itu juga teknik stop Bapak Ibu. Berhenti, narik nafas. Ya kan? Benar nggak Miss Dian? Miss Dian kan gak mau arah ya sama ini kan anak bujang Dwiko tuh misalnya kan. Pernah nggak Miss Dian setelah marah itu ngambil nafas dulu? Tidak. Jadi langsung ngegas. Langsung ngegas, benar nggak? Ya, jadi sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, bukan cuma di kelas, ya, di rumah juga bisa, ya, Pak Samsul? Iya, ya. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, terakhir, ya, kita ice breaking dulu sedikit sebelum kita akhiri. Kita main tepuk hahaha hihihi huhuhu. Baik, sekarang kita akan mengenali emosi-emosi wajah teman-teman kita. Ya, sekarang baris pertama ini kelompok hahaha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok ini ya. Terus kelompok hihihi mulai dari Ocha, Miss Wilda, Yuari, Sir Aziz. Kelompok huhuhu itu mulai dari Lendi baris itu sampai ke situ. Sekarang kita persilakan berdiri kelompok hahaha dulu. Nah, ngadep ke sana, ngadep ke rombongan itu. Sekarang yang lain yang lain Bapak Ibu kita tepuk hahaha hahaha hahaha. Mana wajah senangmu? Nah Bapak Ibu yang ini harus menunjukkan ekspresi wajah senangnya cak mana? Minta. Nah ya, ini yang wajah senang ya. Ini wajah sedih, kelompok hihihi, kelompok huhuhu, wajah marah. Nah, oke, tepuknya sama tadi. Kalau hahaha tadi hihihi, nah itulah pokoknya ya. Oke, yang ini mulai mereka bertepuk, siapkan wajah senangnya ya. Oke, ya bertepuk. Oke, 1, 2, 3, hahaha, hahaha. Mana wajah senangmu? Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok hahaha. Sekarang kelompok hihihi, tegak berdiri. Nah, ya. Sekarang kelompok hihihi, ya. Lagi duduk tegak dulu. Ngadep masing, pokoknya dari sini dapat situ dapat. Oke. 1, 2, 3. Hihihi. Mana wajah sedihmu? Kita jengok. Atau gak cocok ini? Tawa-tawa dia ya. Wajah sedih ya Wilda. Nah itu. Yohani wajah sedihnya cuma mana? Bisa lagi? Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok hihi. Nah, sekarang kita lihat kelompok huhuhu. Yang lain duduk, ya Bapak, yang lain duduk. Ngadep belakang tapi, ngadep belakang. Oke, yang kamu ngadep depan sini. Oke, yang lain tepuk tangan huhuhu ya. Oke, kita lihat wajah-wajah marah ya. Dari kelompok huhuhu 1, 2, 3. Mana wajah marahmu? Coba kita lihat Ustaz Bayu, mana wajah marahmu? Kayak itu. Ustaz Rawani? Ya sama, takut kan ngeriun. Sir Gusti? Dapat cawara? Misanti? Nah, aku pecah. Ini pecah garing. Miss Randy?
nyingok-nyingok wajahnya marah. Makanya nggak tahu ya. Miss Resti. Oh ya, coba kebala, coba. Miss Rana? Miss Ari? Sampai memijingkan mata. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Kalau Serajis gimana wajah marahnya? Oke, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk semuanya. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan saya berharap Bapak Ibu nanti di tahun ajaran baru bisa menyelipkan Bapak Ibu ya. RPP terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Di sini saya kasih contohnya satu Bapak Ibu. Oke. Di sini Bapak Ibu, Pak Samsul dan juga pakar modul ajar kita Miss Resti ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu pembelajaran sosial emosional itu misalnya nanti, pelajaran yang ini aku nak nerapkan teknik stop. Itu silakan Bapak Ibu masukkan di RPP ya. Di sini ya. Di kegiatan pendahuluan, ini yang RPP ke-13 ya, karena saya ngajar ke-9, tapi nanti di modul ajar saya kira ada enggak pendahuluannya, ada ya, sama baby kurasa ya. Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa menyelipkan nih pada kegiatan pendahuluan ya, misalnya yang pertama anak-anak kita suruh berdoa, yang tadi kan ya, kesadaran diri tadi, berdoa, terus absen misalnya ya, terus mempersiapkan murid dan lain sebagainya. Boleh Bapak Ibu masukkan di situ. Itu kompetensi sosial emosional yang mana? Yang 5 tadi. Apakah kesadaran diri atau pengelolaan diri, ya. Terus misalnya yang kedua, Bapak Ibu pengennya ada yel-yel. Kalau saya itu wajib ya, yel-yel 4 pilar kebangsaan misalnya, boleh masukkan. Terus yang ketiga, aku nak ke teknik stop tadi, ya. Baik nak pakai musik boleh, atau Sir Aziz boleh nak bawa gitar nian. Itu lebih menarik gitu. Bunyikan gitar lagu Islami, misalnya instrumen ya. Jangan lagu Korea, ya. Hachima, namanya bisa. Bapak putar ke lagu itu tidak nyambung, ya kan? Atau lagu apa? Lagu dangdut tidak nyambung. Carilah lagu-lagu yang ada relaksasinya. Lagu Islami, banyak kan solawat-solawat. Teng neneng, teng neneng, neneng. Bila waktu boleh Ustarawani, Ustaz Hendra mengingatkan bersyukur, mengingatkan kematian misalnya, ya boleh, bisa, gitu ya. Nah di sini Pak Sam, ya boleh dimasukkan guru mengajak peserta didik melakukan kegiatan stop tadi yang apa sejenak KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian peserta didik melakukan teknik stop, relax dipandu guru, dimasukkan di situ. Terus ada ice breaking, misalnya masukkan. Nggak kate ice breaking, nggak apa-apa, ya. Yang penting kalau nak menggunakan teknik stop di kegiatan pendahuluan masukkannya, ya. Di sini misalnya ice breakingnya tadi tebak-tebak emosi, masukkan. Ya, kalau kita ada ice breaking boleh dimasukkan, tapi kalau lupa ya sudah. Ya, tapi kalau Bapak Ibu nak menggunakan teknik stop tadi, relaksasi tadi, boleh dimasukkan seperti ini. Nah, di sini lalu misalnya di kegiatan inti, misalnya bagi kelompok dan lain sebagainya, kira-kira membagi kelompok ini termasuk kompetensi sosial emosional yang mana? Yang tadi keterampilan berelasi, boleh diselipkan di situ, ya. Nah, contoh lagi misalnya nih, saya kan pembelajaran ini kan pembelajaran berdiferensiasi nih modul ajarnya, ya, dimasukkan di situ. Nah, di sini ya misalnya, nah ini ada kalimat misalnya guru membimbing peserta didik secara kelompok mempersiapkan presentasi. Berarti anak-anak itu harus berkolaborasi, berarti termasuk di kompetensi KSE yang keterampilan berrelasi. Nah, ini ya. Lalu kemudian memberikan umpan balik. Nah, refleksi. Yang kata Sir Bayu tadi atau Miss Resti boleh refleksi secara langsung. Tanyakan kira-kira apa anak-anak yang menarik pembelajaran kita hari ini. Itu kesadaran sosial. Kenapa kalian tertarik? Atau pakai Padlet, pakai Jamboard dan lain sebagainya bisa, ya. Strategi yang digunakan atau kira-kira anak-anak
Apakah penting mempelajari perwujudan nilai Pancasila? Nah, itu juga bagian dari refleksi. Bisa dimasukkan di sini. KSE-nya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu hanya contoh sini, ya. Itu harus dimasukkan, ya. Boleh dimasukkan, ya boleh juga tidak, misalnya, ya. Tapi kalau bisa adalah satu contoh, ya Pak Samnya, setiap mapel itu ada contoh RBP berdiferensiasi mungkin, atau juga terintegrasi dengan KSE, seperti itu. Jadilah ada sih kok contoh. Kakek kalau supervisi, pakai yang itu baik. Nanti dilihat supervisor, wah bagus sekali Miss ini, seperti itu, ini, seperti itu. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan seputar pembelajaran sosial emosional? Ada? Tidak ada? Ada? Baik, kalau tidak ada, yang terakhir, coba kita refleksi materi tentang pembelajaran sosial emosional ini. Siapa yang mau merefleksi tentang pembelajaran materi yang saya sampaikan hari ini? Silakan. Ayo. Sama kayak murid kita, kapan ditanya, ayo anak-anak, ada yang menyimpulkan materi? Kapan supervisi? Kau nyimpul ke, kau nanya, benar gak? Ada Bapak Ibu yang mau ini mengungkapkan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah mempelajari materi KSE ini hari ini? Silakan Pak Samsun. Boleh, silakan Pak Sam. Baik, terima kasih Gus Muladia. Jadi kalau kita lihat dari materi ini, saya kaitkan dengan kurikulum Merdeka, ya. Jadi memang dalam kurikulum Merdeka itu kita menginginkan anak kita itu tidak hanya mampu dalam kompetensi pengetahuan dan keterampilan, tapi juga dia memiliki karakter. Nah, karakter bisa dibentuk melalui pembelajaran emosional ini, di mana tadi anak-anak bisa kita arahkan, dia bisa mengenali diri dia, dan bisa memanajemen diri dia, seperti itu, ya. Dan juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, ini yang perlu juga dikembangkan. Jadi betul, ya, ini ada kaitan sekali dengan di kurikulum Merdeka. Nah, kemudian juga tadi bagus juga kalau kita kaitkan itu di modul ajar kita, ya. Jadi memang boleh kita selipkan seperti PSE ini, ya, dan juga seperti tadi ada diferensiasi, dan juga ada satu lagi. Memang kita tidak masukkan di materinya adalah pembelajaran 21. Jadi ada 3 poin itu yang di dalam modul ajar. Jadi memang tidak semuanya kita isi lengkap, Bapak Ibu. Paling tidak kita ada beberapa sampel yang bisa kita buktikan ketika kita nanti kalau ada akreditasi, ya. Jadi bagus sekali sekolah dia. Jadi memang karakter perlu juga dibentuk, tidak hanya pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan intrakurikuler. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, ya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian materi, ya, karena manusia tidak ada yang sempurna, ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya berdiri di sini hanya berbagi, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan di sekolah kita. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, jadi pembelajaran sosial emosional itu adalah proses pembelajaran yang dimulai dari pembentukan kesadaran dan kontrol diri murid kita, diri guru, peserta pendidik, tenaga kependidikan, ya, untuk menyeimbangkan antara kemampuan akademik dan juga sosial emosional murid kita, ya. Jadi dari beberapa ide yang telah dikemukakan bahwa disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran emosional, sosial emosional ini tidak hanya bermanfaat untuk peserta didik, ya, namun juga untuk seluruh warga sekolah, guru, TU, staf, karyawan, OB, dan lain sebagainya, yang akan dapat menciptakan budaya positif di lingkungan SMP, LTI, IGM, dan juga mewujudkan lingkungan yang well-being, kesejahteraan secara psikologis. Nah, jadi tidak tertindas mentalnya, ya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, boleh silakan. Iya. Harapan kami semua kalau bisa apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa kembali. Oh,
Oke, filenya. Oh, siap. Apalagi kita nih sudah 40 ke atas ini. Iya. Lupa lagi ya. Iya. Oke, baik. Apalagi teknik stop tadi Miss Wilda. Tadi marah kan pagi tadi kan dengan suami kan. Nah, kalau marah dengan suami dengan 4 jagoan Pandawa itu langsung teknik stop. Ya, berhenti, tarik napas. Iya, baca itu. Baik, nanti bisa ya Samsul ya. Baik, nanti dibuatkan Google Drive. Bapak Ibu bisa baca-baca kembali nanti ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.